Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang talbis iblis kepada kelompok-kelompok sesat, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang orang-orang Syiah, maka pada malam hari ini kita akan berpindah karena pembahasan tentang Syiah di sini sudah cukup dalam, sehingga pembahasannya lebih terkonsentrasi. Ya, dan saya tidak ingin membahasnya di sini karena memang ini khusus untuk orang-orang yang belajar ilmu akidah secara intensif, ya. Justru malah saya khawatir banyak yang asing nanti jika dibacakan di sini. Maka saya berpindah ke bab selanjutnya, yaitu fi dzikri talbisi iblis 'alal ulama fi fununil ilmi. Perangkap atau tipu daya iblis kepada para ahli ilmu fi fununil ilmi, dalam berbagai macam cabang ilmu. Jadi di sini kita akan membacakan tentang bagaimana tipu daya iblis ternyata juga bisa dilakukan kepada orang-orang yang berilmu, apalagi hanya penuntut ilmu biasa. Karena iblis bisa saja menjerumuskan seseorang itu melalui pintu-pintu kebaikan, di mana seseorang itu akan dimudahkan belajar, dibantu untuk belajar oleh iblis. Namun dia punya tujuan di belakang itu, misalkan menjadikannya orang yang sombong, menjadikannya orang yang bangga kepada dirinya sendiri, menjadikannya orang yang congkak, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam anna iblisa yadkhulu 'ala an-nasi fi at-talbisi min turuqin. Ketahuilah bahwasanya iblis membuat tipu daya kepada manusia dari berbagai macam jalan. Minha zahirul amri, walakin yughlabul insanu fi ithari hawahu fayughmidu 'ala ilmin yudhalliluhu. Ada yang perangkap-perangkap iblis itu jelas sebenarnya, namun karena manusia ini kalah dengan hawa nafsunya, sehingga perangkap-perangkap yang jelas tersebut masih saja membuat manusia hina. Wa minha ghamidun, dan perangkap iblis juga ada yang masih samar-samar. Wa huwa alladhi yakhfa ala katsirin minal ulama, yang mana yang samar inilah bahkan samar juga bagi sebagian besar ulama. Wa nahnu nushiru ila fununin min talbisihi yustadallu bimazkuriha ala mughfaliha idh hasru turuqi yatulu. Dan kami di sini akan menyebutkan beberapa cara iblis membuat tipu daya kepada manusia. Yang kami sebutkan ini bisa digunakan untuk mengetahui cara-cara yang lain, karena kalau disebutkan semuanya akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat panjang. Wallahul asim. Semoga Allah SWT menjaga kita.
Yang pertama, beliau membahas zikru talbisihi 'alal qurra. Pembahasan tentang talbis iblis kepada orang-orang yang ahli qiraat atau hafal Al-Qur'an. Famin dzalika anna ahadahum yashtaghilu bil qiraati syadzah wa tahsiliha. Di antara perangkap iblis kepada orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an adalah mereka disibukkan dengan bacaan-bacaan atau qiraat-qiraat yang aneh-aneh. Wa tahsiliha, mereka berusaha untuk mendapatkan sanad-sanadnya. Fayufni aktsara umrihi fi jam'iha, sehingga dia menghabiskan mayoritas umurnya untuk mengumpulkan sanad-sanad yang bacaannya aneh-aneh tadi. Wa tasnifiha, kemudian dia menulisnya. Wal iqra'i biha, kemudian dia mengajarkannya. Wa yusghiluhu dzalika an ma'rifatil fara'idhi wal wajibat, dan hal itu membuat dia lupa dari hal-hal yang wajib dan hal-hal yang hukumnya fardu. Farubbama ra'aita imama masjidin yatasadda lil iqra' wa la ya'rifu ma yufsidu shalat. Sangat ironis apabila seorang imam masjid dia mengetahui ilmu-ilmu tentang qiraat, akan tetapi dia tidak tahu apa saja yang bisa membatalkan salat. Wa rubbama hamalahu hubbut tasaddur hatta la yura bi'ainil jahli, dan bisa jadi yang memotivasi dia untuk melakukan hal itu adalah dia ingin selalu tampil di depan, sehingga orang-orang tidak memandang dia sebagai orang yang bodoh. Ala an yajlisa baina yadayil ulama wa ya'khudha anhumul ilm, di mana dia sebelumnya sudah duduk di depan para ulama yang banyak, mengambil ilmu dari mereka, sehingga ini menjadi riya khafi, riya yang tersembunyi. Riya yang tersembunyi, kadang-kadang seseorang mengatakan, saya sekolah di tempat fulan, guru saya adalah fulan, saya sudah belajar qiraat kepada syekh fulan, alhamdulillah saya sudah punya sanad. Menyebutkan hal-hal semacam ini kadang-kadang tujuannya adalah tujuan yang tidak baik, dan ini pintu daripada perangkap iblis. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran setelah mereka selesai dari hafalan Al-Quran, fokusnya adalah bagaimana caranya dia memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bukan justru sibuk dengan mempelajari qiraat-qiraat. Satu ayat dibaca sampai 14 qiraat, diulang-ulang, seperti mungkin yang antum semuanya dengar di beberapa masjid suka diputar ketika sebelum sholat, yang sering dibacakan surat At-Takwir misalkan, idza syamsu kuwirat, kemudian dibacanya agak mirip huruf E, kuwirat, ya, dan seterusnya, diulang-ulang satu ayat. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah SWT dari kita terhadap Al-Quran. Tapi yang diinginkan oleh Allah SWT, Al-Quran ini adalah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Jadi fungsinya sebagai petunjuk ini justru dilupakan. Kemudian orang-orang berlomba-lomba belajar tentang qiraat-qiraat tadi dan memperbaiki suaranya. Hal ini bertambah ironis ketika apa? Seorang imam suaranya bagus, ya, kemudian bacaannya bagus, ngerti banyak qiraat, tapi salatnya dia tidak tahu apakah ini sah ataukah tidak sah. Walau tafakkaru la'alimu anna al-murada hifdzul Qur'an wa taqwimu alfadhihi thumma fahmuhu thumma al-'amalu bihi thumma al-iqbalu 'ala ma yuslihu an-nafsa wa yutahhiru akhlaqaha thumma tashaghulu bil muhimmi min 'ulumis syara'. Seandainya mereka mau berfikir
Sungguh mereka akan mengetahui bahwasanya tujuan dari Al-Quran adalah yang pertama dihafal, yang kedua dibaca dengan baik dan benar, yang ketiga dipahami. Kalau sudah paham, diamalkan. Kemudian kalau sudah diamalkan, ada prioritas-prioritas amalan di situ. Di antaranya adalah yang kita prioritaskan adalah amalan-amalan yang bisa memperbaiki diri kita dan memperbaiki jiwa kita. Kemudian yang memperbaiki akhlak kita. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu syariat yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari yang paling penting dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Karena itu adalah kandungan Al-Quran. Wa minal ghubnil fahish tadyi'uz zaman fima ghairuhul aham. Dan di antara kerugian yang nyata apabila kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan banyak hal yang lebih penting, seperti memahami fikihnya Al-Quran, memahami akidah yang ada dalam Al-Quran, memahami akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran, sehingga waktu kita itu betul-betul bermanfaat. Kalau memang sudah hafal Al-Quran, bacaan sudah bagus, sudah cukup, ya. Tidak perlu kita menjadi seseorang yang sangat tersohor karena punya bacaan yang paling beda dengan yang lain. Apa tujuannya? Jadi tujuannya harus diluruskan, niatnya harus dikembalikan. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun orang-orang salah paham. Mereka anggap membacanya itu sudah mengamalkan, sehingga banyak kita lihat masyarakat dari zamannya Hasan Al-Basri sampai sekarang, kalau ngaji Al-Quran itu bukan membaca Al-Quran, ditafsirkan, dipahami maknanya, disimpulkan hukum-hukumnya, namun yang dilakukan oleh masyarakat justru apa? Khataman, kejar-kejaran khatam. Satu hari kalau nggak khatam satu orang, dikeroyok beberapa orang, pokoknya targetnya sebelum maghrib harus khatam. Baik tidak ini? Khatam Al-Quran baik, tapi kita tidak dikatakan ahli Al-Quran kalau cuma membaca saja tanpa mengamalkan Al-Quran. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, mushaf-mushaf yang tidak pernah dipegang, ya, kaum muslimin masya Allah menjadi mendadak semangat di awal-awal bulan Ramadan, ya, membuka lembaran-lembaran mushaf, kemudian dibersihkan dari debu-debu itu. Ini perkara yang terpuji masya Allah, membaca Al-Quran, dan gak ada yang ragu ini adalah amalan yang mulia. Tapi ada hal-hal yang tidak terpuji di situ. Apa? Di antaranya adalah kita sebagai muslim menganggap bahwasannya mengambil mushaf di bulan Ramadan kemudian berlomba-lomba membaca itu adalah amal yang dituntut dari kita. Hanya itu. Tidak, itu salah. Yang tidak terpuji juga adalah kita menganggap bahwasanya membaca Al-Quran itu, ya, tanpa mengamalkannya sudah menjadikan kita orang yang derajatnya tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga tidak demikian. Kemudian yang tidak terpuji juga apabila kita hanya membaca hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, tapi kita lupa atau pura-pura lupa tentang hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Itu tidak terpuji. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya bacaan Al-Quran
itu memang pahalanya besar. Namun orang yang dikatakan ahli Al-Quran itu bukan sekedar orang yang membaca dan menghafal. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Al-Qur'anu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi sahibnya, ahlinya. Siapa ahlinya? Dikatakan dalam hadisnya Nawas bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan oleh Allah. Wa ahluhu alladhina ya'maluna bihi. Dan juga orang-orang yang ahli Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mana mereka dulu mengamalkan Al-Quran. Hadis ini tegas membatasi ahli Al-Quran pada dua amalan, ya membaca, ya mengamalkan. Tidak bisa dipilih salah satu. Taqdamuhu suratul Baqarah wa alu Imran ka'annahuma ghamamatani. Akan datang kepadanya surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Keduanya seperti awan mendung atau seperti rombongan burung yang menaungi dia. Dan kedua surat itu akan membela orang-orang yang membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi bukan sekedar membaca. Kalau seandainya cukup membaca, justru ada hadis yang mencela. Hanya membaca Al-Quran tercela, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsara munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umat Islam qurra'uha, yaitu orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Apakah tercela pandai membaca Al-Quran? Tidak. Maksudnya apa? Yang mana mereka pandai membaca tapi tidak mengamalkan. Jadi ini menyadarkan kita bahwasannya membaca Al-Quran tidak lantas kita dikatakan ahli Al-Quran. Bukan berarti di sini kita mengajak untuk tidak usah baca, tidak. Maksudnya baca, tambah, amalkan. Dan kita sudah pernah kisahkan di sini bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang membunuh beliau itu orang Khawarij hafal Al-Quran. Bahkan ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, dia bacakan dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, ini bahayanya apabila orang itu hafal namun tidak paham, sehingga tidak bisa mengamalkan kandungan daripada ayat Al-Quran. Baik, jadi kata Hasan Al-Basri tadi adalah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan bacaannya sebagai mengamalkan Al-Quran, dan itu salah. Yani annahum iqtasaru ala tilawah wa tarakul amala bihi. Maksudnya Hasan Al-Basri adalah mereka cukup membacanya dan mereka tidak mengamalkannya. Wa min dzalika anna ahadahum yaqra'u fi mihrabihi bisyadz wa yatrukul mutawatir al-masyhur. Di antara talbis iblis juga adalah orang-orang membaca ketika dia menjadi imam menggunakan qiraat-qiraat yang syadz, qiraat-qiraat yang tidak mutawatir. Justru yang mutawatir ditinggalkan. Biasanya tujuannya seperti ini adalah riya, pamer, menunjukkan kepada jamaah bahwasanya saya punya qiraat yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh imam yang lain. Ya. Wasahihu 'inda ulama anna as-salata la tasihhu bihadza syadz.
Dan pendapat yang benar menurut para ulama bahwasanya salat itu tidak sah menggunakan bacaan-bacaan yang seperti ini. Wa inna ma maqsudu hadza idharul gharib listijlabi madhin nas wa iqbalihim alaih. Selalu tujuannya adalah untuk menampilkan dia itu satu-satunya yang beda, untuk menarik perhatian masyarakat supaya mereka memuji dirinya bahwa dia adalah orang yang luas ilmunya. Wa indahu annahu mutasyagilun bil Qur'an, dan dianggap orang yang masya Allah sibuk mempelajari Al-Quran. Wa minhum man yajma'ul qira'at. Termasuk yang tercela kata Ibnul Jauzi adalah orang yang mengumpulkan beberapa qiraat yang tadi kita singgung. Dalam membaca satu ayat, ketika ada qiraat yang berbeda pada satu ayat, maka dia akan ulangi beberapa kali dengan qiraat-qiraat yang ada. Dia membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Malaki Yaumiddin. Untuk menunjukkan bahwasanya saya punya 3 qiraat. Yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin, yang ketiga Malaki Yaumiddin. Buat apa? Nah gitu kan. Ini kalau pas sholat biasanya justru akan membuat orang hilang fokus. Yang kedua mungkin ya orang-orang ada yang terpukau, masya Allah banyak qiraatnya. Yang jengkel mungkin juga ada. Ya yang jengkel mungkin juga ada. Ngapain sih pamer ya Allah gitu. Itu teman sekelasnya itu biasanya. Ya kan? Ya, jadi nggak ada maslahatnya gitu. Wa hadza la yajuz. Kata Ibnu Jauzi, dan ini nggak boleh karena justru akan merusak tatanan Al-Qur'an. Nggak ada seorang pun dari ulama qurra yang membaca Al-Qur'an dengan cara seperti itu. Satu ayat digabung-gabung berapa qiraat apa lagi waktu salat. Wa minhum man yajma'u sajadat wa tahlilat wa takbirat wa dzalika makruh. Kadang-kadang ada imam yang ingin pamer hafalan, dia kumpulkan ayat-ayat yang isinya ada sujud tilawahnya semua. Jadi sujud tilawah dikumpulin semua jadi satu. Ada ayat-ayat yang isinya yusabbih digabung jadi satu. Ya, dan semisalnya. Wa dzalika makruh. Yang seperti itu hukumnya makruh. Waqad saru yuqiduna an-niran al-katsirah lil khatmah. Di zamannya dulu Imam Ibnul Jauzi, mereka menyalakan api yang sangat banyak, obor-obor, dalam rangka rame-rame mengkhatamkan Al-Quran, dan sampai sekarang itu masih ada. Fa yajma'una baina tadyi'il mal wa tashabbuh bil majus wa tasabbub ila istima'in nisa' war rijal bil laili lil fasad. Sehingga mereka mengumpulkan antara menyia-nyiakan harta, tasabbuh dengan orang-orang Majusi karena menyalakan obor-obor tadi. Kemudian mereka menyebabkan berkumpulnya laki-laki dan wanita di malam hari dan banyak kerusakan di sana. Wa yurihim iblisu anna fi hadza i'zazan lil Islam. Dan iblis menaruh di dalam hati mereka bahwasanya enggak apa-apa lakukan. Ini adalah demi kemuliaan Islam. Jadi amalan yang batil dihiasi oleh iblis seakan-akan ini adalah suatu kemuliaan, suatu kebanggaan, suatu kejayaan bagi agama Islam, padahal tidak ada contohnya sama sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza talbisun azim, kata Ibnul Jauzi, dan ini adalah tipu daya yang nyata, yang besar. Li anna i'zaz asy-syara' bi isti'malil masyru', karena yang benar memuliakan syariat
adalah dengan mengamalkan syariat, bukan bikin syariat yang baru. Wa min dzalika anna minhum man yatasamahu biddi'a'il qira'ah 'ala man lam yaqra' 'alaih. Lebih parah lagi, ada yang mereka bermudah-mudahan mengaku berguru kepada seorang syekh ahli qiraat padahal dia belum pernah belajar kepadanya. Wa rubbama kanat lahu ijazatun minhu. Bisa jadi juga kadang-kadang mendapatkan sanad dari syekh yang seperti ini padahal tidak secara langsung. Namun dia sampaikan kepada para jamaah bahwasanya syekh mengajarkan saya begini dan begitu, padahal dia mengambil sanad tidak secara langsung. Namun dia mengisahkan kepada orang lain seakan-akan dia berguru langsung. Buat apa? Ya buat riya tujuannya. Bahkan ketika kajian pun kita menjauhi hal-hal semacam itu. Nggak perlu orang tahu setiap kita duduk kita mengatakan syekh kami, beliau adalah begini. Berkata syekh kami, ngapain gitu? Antum kenalan tiap hari. Ya, antum menyebutkan profil antum setiap hari, disebut guru kami, guru saya, dan tujuannya adalah supaya orang-orang menganggap dia, masya Allah, belajarnya sama Syekh Fulan secara langsung. Oh masya Allah, gurunya ulama, berarti dia juga ulama. Pengennya gitu. Oh ini gurunya aja ulama, berarti dia juga ulama. Nah ini tidak terpuji juga. Ya. Fayaqulu, yang seperti ini biasanya suka mengatakan akhbarana atau haddatsana, menceritakan kepada kami syekh kami secara tadlis, padahal ini dia lakukan secara menipu karena dia tidak belajar secara langsung. Likaunihi yarwil qiraat wa yaraha fi'la khairin wa yansa anna hadza kadhibun yalzamuhu ismul kadzabin. Hanya karena dia meriwayatkan qiraat dari jalur syekh tersebut dan menganggap ini adalah perbuatan baik, namun dia lupa ini termasuk perbuatan dusta dan dia menanggung dosanya orang-orang yang berdusta sama. Wa min dzalika anal muqri al-mujid ya'khudhu ala itsnaini wa thalatha wa yatahaddatsu ma'a man yadkhulu alayhi wal qalbu la yutiqu jam'a hadhihi al-ashya' thumma yaktubu khattahu bi annahu qad qara'a ala fulanin bi qira'ati fulan. Kadang-kadang juga ada muqri yang memang bacaannya sudah bagus. Muqri itu guru tajwid, yang mana dalam majelis ini dia sedang ingin memberikan sanad, namun dia bermudah-mudahan dikumpulkan 2 atau 3 orang maju semua bareng-bareng. Kan kalau sanad Al-Quran itu orang harus setor 30 juz Pak, ya hafalan dengan bacaan yang benar, baru dia akan mendapatkan sanad qiraah. Dan itu gak mudah, ya, sangat sulit sekali. Tapi kadang-kadang banyak yang bermudah-mudahan Pak. Bahkan ya kalau boleh cerita ini ya, kalau caranya begitu saya juga punya sanad kitab hadis ada 9, Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, saya punya semua itu. Tapi saya malu mau cerita gitu. Menunjukin ke orang aja malu. Kenapa? Karena gurunya bermudah-mudahan. Ya dulu saya pas mahasiswa ya ikut-ikutan aja lah gitu. Kayak apa sih gitu. Jadi dibaca cepat banget, rame-rame gitu, satu ruangan. Dan mungkin ada yang ngantuk, ada yang tidur, ya, ada yang kelewatan, ya kita nggak tahu. Pokoknya hadir aja di situ dan tiba-tiba selesai 1 pekan dapat sanad.
Gimana menurut antum? Kira-kira tiba-tiba orang yang begini kemudian ceramah, ditulis di poster pemegang sanad Sahih Bukhari, gimana? Benar atau enggak? Apakah dia paham hadis Sahih Bukhari? Enggak. Dia cuma mendengarkan apa? Hadis-hadisnya itu dibaca. Belajar secara intensif tidak, tapi dapat sanad. Ya sama Al-Quran juga begitu. Ada yang 3 orang, 4 orang store bareng-bareng, ya. Dan itu nggak mungkin ada 1 orang fokus kepada 2 orang aja susah, apalagi 3, 4. Kemudian selesai, ya udah dikasih sanad semua, dikasih ijazah, ya. Ini juga termasuk bermudah-mudahan, nggak boleh. Yang lebih parah lagi, ada yang baca kitab hadis bab 1 sama bab terakhir doang, ya. Bismillahirrahmanirrahim, mukadimahnya dibaca, bab pertama 10 hadis, bab terakhir 5-7 hadis, dapat sanad. Wah, anak punya teman sanadnya setumpuk gini, Pak. Tapi begitu model caranya. Cara belajarnya. Sana bilang buat apa? Ya kan, buat apa? Tapi sekarang zamannya sanad itu jadi promosi sekolah, jadi promosi pesantren, ya. Jadi antum jangan tertipu. Kalau memang ada promosi isinya sanad dan lain-lain, ya lihat bagaimana manhajnya, bagaimana belajarnya, apakah cuma baca Quran atau memang di situ belajar memahami Al-Quran. Karena kalau cuma baca rugi, habis waktunya nanti. Waqad kana ba'dul muhaqqiqina yaqul yanbaghi an yajtami'a ithnani aw thalatha wa ya'khudhu 'ala wahid. Bahkan ulama dulu harusnya begini. Yang benar dibalik. Gurunya 2 atau 3, muridnya 1. Yaitu metode-metode yang digunakan di sidang skripsi, sidang skripsi belum ya. Sidang skripsi itu biasanya 1-1. Kalau sidang tesis 3 penguji, 1 murid. Nah, harusnya begitu supaya apa? Kualitasnya terjaga. Bukan sebaliknya, 1 guru 1 kelasmu, murid dan semuanya dapat ijazah. Nah, terus generasi selanjutnya gimana nanti? Hancur. Wa min dzalika anna aqwaman minal qurra yatabarawna bi kasratil qiraa'ah. Wa qad ra'aytu min masyayikhihim man yajma'u an-nas wa yuqimu shakhsan wa yaqra'u fi an-nahari at-tawil 3 khatamat fa in qassara 'iba wa in atamma mudih wa tajtami'u al-'awamu lidzalik wa yuhassinunahu wa yurihim iblisu anna fi kasrati at-tilawah thawaban wa hadha min talbisihi li'anna al-qira'ah yanbaghi an takuna lillahi ta'ala la litahsini biha wa yanbaghi an takuna 'ala tamahhulin. Di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang hafal Al-Qur'an adalah mereka berlomba-lomba banyak-banyakan khatam. Ini di zamannya Ibnu Jauzi, ya, beliau menyaksikan bahwasanya guru-guru hafalan Al-Qur'an itu mengumpulkan orang banyak. Kemudian wisuda, semacam wisuda. Murid-muridnya yang hafal Al-Quran itu dites 1 hari bisa khatam berapa kali. Kalau dia baca nggak sampai khatam, itu dicela oleh masyarakat yang hadir. Kalau bisa khatam, maka dia mendapatkan ujian. Dan iblis menipu mereka dan membuat mereka menganggap ini adalah perbuatan yang baik, dan semakin banyak khatam semakin banyak pahalanya. Padahal di situ niatnya sudah salah. Karena dia takut celaan manusia dan dia mengharapkan pujian manusia. Dan seharusnya bacaan Al-Quran dilakukan pelan-pelan, bukan kebutan. Karena ini bukan balapan, ya. Ini adalah ibadah. Nanti kalau yang ngambil sanad sholat gimana? Banyak-banyakan tarawih gitu. Wah, ini pakai trio apa? Mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik sholat tarawih berapa kali, Pak? 39 kali. Kalau yang dilakukan masyarakat mayoritas kan mazhabnya Imam Syafi'i, 21 rakaat.
Kalau mazhab Imam Malik 39, bahkan sampai 43. Kemudian cepet-cepetan, rusak ya. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Allah memerintahkan Nabi SAW agar engkau bacakan Al-Quran kepada manusia 'ala mukthin, secara perlahan-lahan. Allah SWT juga mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah memberikan Al-Quran itu haqqaha wa mustahaqqaha, yaitu memberikan Al-Quran itu tajwid. Haknya itu apa? Makharijul huruf. Dan mustahaknya itu apa? Mustahaknya adalah hukum-hukum tajwid yang lain, seperti hukum nun mati, gunnah, mat, ya, dan lain-lain. Wa min dzalika anna jama'atan minal qurra ahdatsu qira'atal alhan. Yang lebih parah lagi, beberapa ahli qiraat itu membuat langgam-langgam baru. Bahkan sampai di Indonesia ini ada langgam Jawa. Azan pakai langgam Jawa, baca Al-Quran pakai langgam Jawa, dan sempat jadi masalah yang kontroversial dulu. Waqad kanat ila haddin qaribin wa ala dzalika faqad karihaha Ahmad bin Hanbal wa ghairuh. Ini pakai langgam-langgam Arab aja, kata Ibnu Jauzi, menurut Imam Ahmad itu makruh. Ya, makruh. Apalagi langgamnya bukan langgam Arab gitu. Pakai nada-nada orang Jawa atau sinden-sinden Sunda misalkan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, amma istima'ul huda wa nasidul a'rab fala ba'sa bihi. Kalau orang mau mendengarkan huda, huda itu apa? Huda itu adalah nyanyiannya orang-orang yang menjadi pengiring jalan, penunjuk jalan. Zaman dulu antum kalau mau safar dari Mekah ke Madinah sendirian, nggak nyampe-nyampe, mati di tengah padang pasir bisa. Nah, ada orang-orang yang profesinya itu jadi hadi. Hadi itu artinya penunjuk jalan, atau kalau zaman sekarang guide lah. Dia nuntun itu kendaraan kita. Nah, biasanya untuk menghilangkan kebosanan di jalan, apalagi perjalanan panjang, mereka punya syair-syair, ya, yang lirik-liriknya itu untuk menyemangati orang. Nah, itu nggak apa-apa didengarkan kata Imam Syafi'i, selama nggak pakai musik, ya, selama nggak pakai musik. Wa nasidul a'rab, atau nasidnya orang-orang Arab Badui, nggak apa-apa didengarkan. Fala ba'sa bihi, wala ba'sa bi qira'atil alhan wa tahsinis saut. Dan juga tidak apa-apa membaca Al-Quran dengan lahan, dengan langgam-langgam Arab, dengan suara yang bagus. Jadi di sini Ibnu Jauzi menyebutkan Imam Syafi'i membolehkan, Imam Ahmad menganggap apa? Makruh. Qultu, Ibnu Jauzi mengomentari, Imam Syafi'i membolehkan itu maka nafi zamani, yang terjadi di zaman beliau. Wa kanu yulahinuna yasiran, langgam yang dipakai di zaman Imam Syafi'i itu sedikit, nggak sebanyak di zaman sekarang kata beliau. Apalagi kalau Ibnu Jauzi tahu zaman sekarang, maksudnya di zaman beliau itu. Di zaman sekarang lebih parah lagi. Yang dulu ya kita juga ikut lah, waktu masih kecil itu keliling kampung diba, baca diba. Itu ada yang pakai lagu dangdut, lagu pop, ya, bahkan di masjid itu sholawatan pakai lagu dangdut, ya. Antum pasti tahu semua kan ya, karena kita hidup di sini, kita nggak di mana-mana. Mantap. Fa'amal yaum, kata Ibnu Jauzi, zaman sekarang faqad sayyaru dzalika ala qanunil aghani. Mereka melakukan Al-Quran seperti lagu persis, seperti ghina, seperti lagu, bukan seperti orang baca Al-Quran. Wa kullama qaruba dzalika min musyabahatil ghina zadat karahatuh. Semakin dekat dengan lagu maka semakin dibenci. Fa in ukhrijal Qur'anu ala haddi wad'ih haruma dzalik. Kalau memang sudah sampai kepada level kayak lagu,
ya kayak sinden, maka hal itu haram, kata Ibnul Jauzi. Wa min dzalika anna qauman minal qurra yatasamahuna bi syai'in minal khataaya kal ghibah lin nudhara wa rubbama atau akbar min dzalika dzamb wa i'taqadu anna hifdzal Qur'an yarfa'u anhumul adzab wa ihtajju bi qoulihi alaihi salatu wassalam law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin mahtaraq. Sebagian penghafal Al-Qur'an melakukan beberapa dosa juga. Kadang-kadang mereka itu saingan dengan pembaca Al-Quran yang lain, kemudian saling menggibah. Ada lagi yang meyakini bahwasannya menghafalkan Al-Quran bisa melindungi orang dari azab, dan mereka berdalil dengan sebuah hadis, seandainya Al-Quran dituliskan pada sebuah kertas atau kulit, maka niscaya kulit tersebut tidak akan terbakar. Apa derajat hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, seandainya Al-Quran ditulis di dalam sebuah kulit, ya maka dia tidak akan terbakar. Hadis-hadis begini biasanya ya lemah biasanya, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, buktinya di zamannya Utsman bin Affan Al-Quran dibakar mushaf, malah disuruh oleh Utsman bin Affan. Ya, kenapa? Untuk menghilangkan perselisihan. Ya, dulu qiraat banyak banget dan orang punya qiraat masing-masing, sehingga Utsman khawatir banyak perselisihan. Beliau kumpulkan semua mushaf, ditarik ya atau dibakar, kemudian dibuatlah satu mushaf, yaitu mushaf yang ada di zaman kita sekarang ini, yaitu mushaf induk, namanya mushaf al-Um. Na'am. Wa dzalika min talbisi iblis alaihim. Dan ini termasuk tipu daya iblis juga, sehingga mereka sibuk membaca saja tanpa mau memahami dan mengamalkan. Li'anna adzab man ya'lamu aktsar min adzabi man la ya'lam. Karena sejatinya azabnya orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan itu lebih berat daripada azabnya orang yang tidak punya ilmu. Karena bertambahnya ilmu dalam diri kita akan menguatkan hujjah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu bisa membelamu atau menghujatmu nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwasannya yang diturunkan kepadamu itu adalah hak sama seperti orang yang tidak tahu? Artinya orang yang berilmu tanggung jawabnya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu di'fain." Wahai para istri Nabi, barang siapa yang di antara kalian mendatangi sebuah perbuatan keji yang jelas-jelas itu perbuatan keji, yudha'af lahal 'adzab, maka siksanya akan dilipat gandakan, di'fain, 2 kali lipat. Karena dia istrinya Nabi, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang populer yang sering dibacakan di majelis-majelis tentang keutamaan ilmu adalah salah satu tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang digunakan untuk menyalakan api neraka pertama kali. Di antaranya adalah seorang penuntut ilmu ya yang tidak mengamalkan ilmunya, hanya mengharapkan disebut seorang alim. Jadi ini adalah bentuk talbis iblis dan pengingat bagi kita semuanya bahwasanya orang yang berilmu itu punya tanggung jawab, ya, ada konsekuensinya. Maka yang seharusnya dilakukan adalah membersihkan hati, dan itu sulit. Yaitu sulit, itu perlu terus dijaga, perlu terus untuk dilatih supaya hati kita itu
terbiasa bersih, tidak ada harapan kepada manusia, yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujiannya orang yang berilmu itu lebih besar. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ya. Dan dia merasa terhina kalau nggak dipanggil ustadz kadang-kadang. Ada orang baru gitu datang, manggil kita mas gitu. Ini kalau nggak terlatih kita, tidak menganggap diri kita biasa-biasa aja, ya, menganggap saya ustadz, dipanggil mas, nggak tahu, nggak kenal saya. Kalau saya udah biasa, alhamdulillah. Di pondok kadang-kadang orang datang nyari, karena saya suka olahraga jadi pakai baju olahraga. Ada wali santri baru datang mau daftarkan anak, mas bisa dipanggilkan ustadznya? Ya sebentar, saya panggilkan kepala sekolah ya. Nah itu untuk latihan pak. Kalau nggak begitu kan nanti kita kaget kadang-kadang dipanggilnya gitu. Karena udah terbiasa nyaman ya, ternyata ketagihan gitu. Padahal mah kita bukan siapa-siapa, ya. Jadi harus dilatih untuk tawadhu' dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.